Apip Channel. Jangan lupa subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukrillah wa masallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali lagi di channel Kang Apip sedulur-sedulur semuanya. Kali ini saya akan bercerita tentang pengalaman pribadi atau pengalaman keluarga sendiri tentang peristiwa saat abah saya, orang tua saya itu diincar oleh sekelompok ninja yang saat itu gempar geger pada tahun 1998 yang kita kenal dengan istilah peristiwa ketakutan ninja atau pembantaian Banyuwangi. Saat itu banyak sekali peristiwa-peristiwa pembunuhan yang dialami oleh para kiai-kiai, terutama Kiai Nahdlatul Ulama, baik dari Jawa Timur, Jawa Tengah maupun Jawa Barat maupun di luar Jawa. Saat itu banyak sekali pembantaian, terutama untuk kiai-kiai sepuh yang saat itu berperan aktif di tengah-tengah masyarakat. Kisah ini berawal ketika tetangga saya tiba-tiba didatangi oleh dua orang pemuda memakai jaket kulit dan motornya pakai motor RX King saat itu ya. Jadi saat itu tetangga saya disamperi sama dua orang, tiba-tiba tanya di mana rumah Kiai Haji Muhammad Khozin. Beliau adalah nama abah saya. Jadi saat itu tetangga saya ditanya, kemudian tetangga saya dengan polosnya menjawab, oh rumahnya Kiai Haji Khozin itu di depan musola, jenengan lurus nanti belok kiri mentok sampai ada musola. Nah disitulah di depan musola rumah Kiai Haji Muhammad Khozin, samperin aja rumahnya. Nah kemudian setelah itu dua orang tadi langsung bergegas pergi menuju ke rumah abah saya. Sampai kemudian setelah sampai di depan rumah abah saya, kemudian dua orang tadi itu bingung, kayak orang linglung. Ketika bingung, dia muter-muter terus. Jadi rumah saya hampir 3 kali diputeri oleh dua orang tadi itu. Bahkan saya masih ingat persis saat itu saya berada di kamar, kemudian tiba-tiba di jendela ada orang lewat memakai motor RX King, 2 orang. Padahal di belakang saya adalah gang kecil yang jarang sekali dilewati oleh kendaraan bermotor. Tapi saat itu hampir ada 3 kali muter-muter terus. Setelah muter-muter kemudian orang tadi balik lagi ke tetangga saya yang tadi tanya alamatnya. Kemudian tetangga saya bilang, di mana mas, sudah ketemu belum? Kemudian dua orang tadi menjawab, loh pak, sampai di gimana? Di depan musola nggak ada rumah sama sekali. Ada cuma lautan, gimana? Nggak ada rumah, nggak ada rumah kok. Dibilang ada rumah. Kemudian tetangga saya bingung, loh mas, di depan musola itu ada rumah. Musola depan kirinya itu rumahnya Kiai Haji Khozin. Masa lautan gimana? Lautan tuh dari sini jauh mas, sana hampir 20 kilo. Lautan dari mana? Kemudian, wah pak, sampean tuh bercanda pak. Wah udah pulang. Bahkan saat itu dikira yang ditanya tadi adalah orang stres. Padahal itu asli tetangga saya dan kenal akrab dengan orang tua saya. Setelah itu kemudian dua orang tadi itu pergi meninggalkan desa saya ya. Dengan desa saya, kemudian tetangga saya tadi itu kemudian menyamperi abah saya saat itu langsung, Assalamualaikum Kiai, mohon maaf, tadi ada 2 orang nyari jenengan, tapi katanya di depan musola, saya tunjukkan rumahnya di sini, katanya itu yang ada cuma lautan. Kemudian abah saya bingung, lautan? Siapa 2 orang siapa? Orangnya pakai jaket kulit warna hitam, kemudian pakai masker rapet ya. Jadi saat itu pakainya masker yang pakai kain itu dan pakai helm rapet pokoknya. Berjaket hitam, 2 orang boncengan. Tanya saya tentang rumah jenengan di mana. Saya kasih tahu rumahnya di sebelah situ. Kemudian setelah sampai ke depan rumah jenengan, katanya dia itu pulang lagi
balik lagi ke saya, kemudian bilang katanya nggak ada rumah. Di depan musola itu hanya ada lautan luas. Akhirnya dia pulang, pergi. Hampir nggak percaya dengan apa yang saya sampaikan. Kemudian saya bingung, akhirnya saya kesini. Kemudian abah saya, astagfirullahaladzim, jangan-jangan dia adalah ninja yang sedang mau membunuh saya, kata abah saya. Curiga saat itu. Akhirnya kemudian abah saya langsung pergi ke kiai sepuh yang memang ahli hikmah, ahli dalam terawang menerawang. Akhirnya tanya, diskusi, kira-kira siapa dua orang tadi itu? Kok bisa-bisanya mencari rumah saya, tapi ketika sampai di rumah saya katanya hanya ada lautan. Akhirnya kemudian kiai sepuh tadi jawab, wah, ini sampean selamat. Ini orang dua tadi itu kemarin itu adalah dua orang ninja yang akan membunuh sampean. Jadi sampean itu namanya sudah tercatat di buku besar pencarian para ninja saat itu. Kemudian abah saya agak kaget, sok, astagfirullahaladzim, untung saya selamat. Kemudian abah saya tanya lagi ke hikmah tadi, ke sepuh, terus kenapa kok tadi ketika di depan musola ditunjukkan oleh tetangga saya suruh ke rumah saya yang lokasinya di depan musola, tapi ketika sampai ke rumah saya di depan musola, kata dua orang tadi itu lautan, Kiai. Kok bisa kelihatan lautan? Kemudian Kiai sepuh tadi bilang, coba diingat Kiai. Kiai sepuh tadi bilang ke abah saya, Kiai coba diingat, jenengan jangan-jangan mengamalkan isi bahar. Kemudian abah saya baru ingat, iya Kiai, betul. Alhamdulillah, berarti hizib bahar yang selama ini saya baca mempan, Kiai. Iya, mempan. Itu fungsinya hizib bahar. Jadi para sedulur, sebelum kejadian itu persis, dan saya masih ingat saat itu abah saya membacakan air, dibacakan hizib bahar, dan saat itu abah saya sedang mengamalkan hizib bahar. Hizib bahar itu hizib bahar, bahrun artinya adalah laut, ya. Bahrun artinya laut, jadi itu namanya hizib bahar, hizib lautan. Makanya ketika dua orang tadi itu atau dua ninja tadi ke rumah abah saya, itu kelihatannya seperti lautan. Karena sebelum kejadian itu saya masih ingat, bahkan yang menyirami air tersebut di sekeliling rumah itu saya dan kakak saya. Itu saya masih kecil, umur 10 tahunan kurang lebih. Saat itu saya disuruh abah saya sama kakak saya untuk menyirami air doa. Waktu itu saya nggak tahu kalau itu adalah hizib bahar, ya. Saya tahunya itu adalah air doa. Kemudian saya disuruh menyirami di sekeliling rumah saya. Itu malam-malam, ya, malam-malam. Dan itu ternyata efeknya adalah ketika ada orang jahat mau masuk ke dalam rumah saya, ke rumah abah saya, ternyata kelihatannya seperti sebuah lautan yang sangat luas. Dan ini ajaib, sahabat, ya, luar biasa. Akhirnya kemudian mulai malam itu rumah saya, rumah abah saya setiap malam 24 jam dijaga oleh teman-teman banser. Ada tetangga, ada banser 24 jam, malam sampai subuh dijadwal. Karena apa? Karena khawatir saat itu barangkali ada terjadi ninja yang datang ke rumah abah saya lagi. Nah, itu menarik, ya, sahabat. Ini adalah kisah nyata, dan saya masih ingat betul saat itu, tahun 98, saat itu sedang rame-ramenya peristiwa ninja yang ingin membunuh para kiai-kiai di Nusantara. Kemudian hal yang paling lucu, setelah beberapa hari kemudian ada satu orang bertanya lagi ke tetangga saya, tapi beda tetangga. Kalau tadi taruhlah Bapak si B, kalau tadi Bapak si A, ya. Kemudian Bapak si A tadi itu tetangganya tiba-tiba ditanyai lagi oleh salah seorang yang tiba-tiba datang pakai motor, pakai helm, kemudian tanya ke tetangga saya, Pak, mau tanya rumahnya Kiai Haji Husin di mana?
Setelah itu, tetangga saya ingat dengan peristiwa yang 1 minggu sebelumnya itu, yang ternyata adalah ninja. Kemudian orang yang tanya tadi langsung dipegang, ditangkap, kemudian dibawa ke rumah abah saya. Walaupun tadi orang tadi itu bingung, lu kok tiba-tiba saya ditangkap, ini ada apa? Akhirnya kemudian di, eh, diantar ke rumah abah saya dan tanya, Assalamualaikum Kiai, jenengan kenal orang ini nggak? Oh Pak Saiful, monggo monggo. Ternyata adalah dia teman abah saya, satu kantor. Jadi beberapa hari kemudian ada orang datang dikira ninja, ternyata adalah beneran teman abah saya yang ingin main bertamu di abah saya. Dan akhirnya kemudian tetangga saya nggak enak, minta maaf sama Bapak Saiful tadi yang dikira ninja, padahal adalah teman abah saya sendiri. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, dan share, komentar di channel Kang Apip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Apip Channel. Jangan lupa subscribe, like, and share.